Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, sedherek ingkang kula hormati, ingkang pitansah dipun rahmati dening Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah taala ingkang sampun paring dhateng kita sedaya wujud limpahan nikmat anugerah ingkang kathah ingkang kita mboten saged ngitung dalem sedayanipun, sehingga kita taksih pikantuk ing dalem kanugrahan ing dinten punika saged pinanggih dalem kahanan sehat walafiat, mlaksanaken setunggalipun kewajiban arupi kewajiban thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agami ingkang punika minangka anugerah nikmat ingkang sangat ageng. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring dumateng kita sedaya ilmu ingkang bermanfaat, keteguhan ing dalam agami ngantos kita sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang saged minanggihaken kita sedaya inggih punika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten wonten tujuan lintu kejawi kita sami-sami ngersakaken keridhoanipun Allah Ta'ala. Saking punika pinanggih lan pepisahan krana Allah minangka setunggalipun tandha dandanipun tiyang iman ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam nebataken warrajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa taraqa alaihi. Dan dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka Allah menjanjikan yakni yauma yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Itu di antara tanda-tanda yang disebutkan Allah Ta'ala sehingga kita bergembira, bersyukur sore hari ini Allah pertemukan kita dengan niat yang mulia berupa ibadah di tempat yang mulia, di saat yang afdal, menunggu sholat setengah sholat. Maka kita berharap pada Allah Ta'ala, Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan, dan berpisah Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih sampai di kitab Thaharati. Kitab Thaharah, kitab bersuci dalam babu adabi qada'il hajah, bab menunaikan hajah, yakni buang air kecil atau buang air besar. Pertemuan yang lalu kita berakhir pada hadis yang ke-98. Sore hari ini kita masuk dalam hadis yang ke-99. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr, sahabat yang mulia yang 3 tahun sebelum Nabi SAW wafat, beliau telah masuk Islam dan meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang mulia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Istanzihu minal bawl fa inna 'amata 'adabil qabri minhu." Rawahu Daruqutni. Hadis yang Nabi SAW bersabda,
Bersucilah kalian, bersihkanlah kalian minal bauli, dari air seni, dari air kencing. Fa inna amata adzabil qabr, karena sesungguhnya kebanyakan dari siksa kubur itu adalah karena sebab itu, yaitu sebab air seni yang tidak dijaga oleh seorang hamba sehingga mengenai dirinya dan menyebabkan tidak sah di dalam melaksanakan ibadah salat. Ini merupakan ancaman dan peringatan pada kita semuanya agar berupaya menjaga diri kita dan keluarga kita dari penyebab disiksa di dalam kubur. Hadis ini bersambung dengan hadis yang ke-100 walil hakim. Dalam riwayat Al-Hakim, aksaru adabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnad. Dalam riwayat Imam Hakim, beliau menyebutkan kebanyakan dari siksa kubur itu karena sebab air seni, karena sebab baul, air kencing. Dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Dari sini Bapak dan Ibu rahimahullah, kedua hadis ini membawa kepada kita yakni sebuah informasi kepada kita yang berupa hukum agar kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam bersuci. Karena masalah taharah, bersuci, sangat penting dan merupakan penyebab diterimanya amal. Miftahus sholat, kunci dari sholat itu adalah bersuci. Dan tidak akan diterima, tidak akan sah sholat seorang jika syarat bersuci itu tidak terpenuhi. Maka diperintahkan bagi kita bersuci dari hadas kecil dan besar, bersuci dan membersihkan diri kita dari najis sehingga akan menjadi suci. Dan itu disebutkan Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mereka suka mensucikan dirinya. Dan luar biasa Bapak Ibu, dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan dua hal. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dikaitkan dengan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri, para ulama menyebutkan, membersihkan diri dari kotoran dan najis sehingga menjadi suci dan bersih. Maka dikaitkan dengan taubat. Ternyata taubat pun mensucikan diri dari kotoran-kotoran hati yang itu berupa noda-noda dosa. Keduanya ada kaitan. Jika bertaubat membersihkan hatinya dari berbagai kotoran yang gelap, berupa maksiat, kezaliman, kefasikan, kedurhakaan, dan berbagai pelanggaran kepada syariat Allah Ta'ala, itu berupa kotoran, maka mensucikan badan pun demikian, membersihkan dari kotoran-kotoran yang menyebabkan Allah tidak senang dan Allah tidak ridha. Maka disyariatkannya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi janabah, mandi junub. Maka keduanya itu disyariatkan. Jika tidak ada air, tergantikan dengan tayammum. Kama qala ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan debu yang suci. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jika taubat membersihkan dari kotoran, sebagaimana sabda Nabi SAW yang menjelaskan ayat tersebut, Allah berfirman dalam hadis qudsi, idza adnafa 'abdi dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika hambaku melakukan dosa, maka akan tertitik dalam hatinya itu satu noktah hitam. Fa idza huwa astaghfara wa taba saqula qalbuh. Ketika dia istighfar, bertaubat, bersihlah hatinya. Jadi membersihkan hati dari noda-noda dosa itu dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, beliau beristighfar
setiap hari, aksara min sab'ina marrah, aksara min mi'ati marrah, lebih banyak dari 70 kali atau 100 kali. Itu Nabi meminta ampun kepada Allah. Padahal beliau diampuni semua dosa-dosanya, yang lalu maupun yang akan datang. Apalagi kita, tidak ada jaminan dari ya nas-nas, sedangkan kita manusia biasa. Maka itulah yang dilakukan Nabi, meminta ampun. Kemudian bertaubat sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Diperintah Allah bertaubat dengan sebenarnya dari semua dosa-dosa kecil maupun besar. Inilah takfirud dzunub, pembersih noda-noda dosa. Jika seorang mungkin terlupakan dari istighfar, terlupakan dari taubat, terkadang Allah hendak membersihkan dosa itu dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, di antaranya dengan menimpakan musibah, menimpakan ujian di dunia. Karena ujian itu fungsinya juga membersihkan seorang hamba. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kalian berupa musibah, baik dalam dirinya maupun dari luar, karena sebab perbuatan tangan-tangan mereka. Dan sungguh Allah mengampuni banyak dari kesalahan tersebut. Berarti Allah sebenarnya Maha Pengampun, sudah memaafkan, tetapi Allah memiliki hikmah yang besar, menimpakan sesuatu kepada hamba agar dia bertobat. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah menimpakan dengan merasakan kepada mereka pedihnya musibah di dunia agar mereka rujuk kembali kepada kebenaran, bertaubat dan rujuk kepada hak. Itu cara Allah Ta'ala, diantaranya yaitu dengan melakukan, menimpakan kepada dia berupa musibah. Maka kita berlindung kepadanya dari berbagai musibah. Kita bersegera untuk istighfar dan taubat, karena itu merupakan pintu bagi hamba diampuni dosa. Ini terkait dengan pembersihan hati, yang itu merupakan komandan tubuh. Sesuatu yang dilihat Allah Ta'ala, maka dia lebih wajib untuk kita perhatikan juga. Selain tubuh kita dibersihkan, disucikan, itu penting, darurat dalam Islam, tetapi hati memiliki kedudukan yang utama pula. Niat ada di dalam hati. Takwa bisodr, di dada. Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Karena itu Allah Ta'ala disebutkan oleh Nabi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada wajah-wajah Anda, tidak melihat kepada harta-harta, tetapi melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Ini sangat utama untuk kita perhatikan terkait dengan ayat yang mulia tersebut. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, membersihkan dirinya, hatinya. Lalu wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari sisi zahir, dengan berwudu, dengan mandi, dengan menghindari najis, bersihkannya dengan segera. Dan di antara perkara yang penting, karena ternyata tidak membersihkan najis niku saged menuahaken inggih punika arupi siksa saking ngarsanipun Allah Ta'ala berupa adzabul qabri, berupa siksa di dalam kubur. Bisa jadi para ulama menyebutkan, bisa jadi seorang yang dia diazab kubur karena sebab tidak mensucikan najis kotoran air seninya itu, bisa jadi di akhirat dia tidak disiksa. Karena siksa akhirat itu para ulama menyebutkan tahtal masyiati, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa dosa-dosa selain syirik itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman surat An-Nahl, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa jika hamba mensekutukan dengan sesuatu, jika dia tidak bertobat.
lalu dia berbuat syirik, Allah nggak mengampuni kecuali kalau dia bertobat ya. Dan Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dari dosa selain perbuatan syirik itu. Maka jika seorang kemungkinan disiksa dikubur dengan azabul qabr, ya, dengan sebab karena tidak menjaga najis saat buang air, bisa jadi di akhirat dia tidak disiksa, tetapi tahta masyiah bisa jadi dia disiksa. Karena itu kita khawatir. Ya, kalau di sana tidak disiksa, kemungkinan masih ada harapan. Tetapi jika disiksa maka lebih mengerikan lagi. Maka siksa kubur, Nabi menyebutkan al-qabru hufrat min hufari an-nar. Kuburan itu merupakan salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Kenapa? Bisa jadi seorang yang dikuburnya diazab akan dilanjutkan dengan siksa yang pedih di akhirat. Maka hendaknya kita sangat perhatian intens dengan bagaimana kita taharah, bersuci, membersihkan diri kita, menjaga diri dan keluarga kita dari percikan air kencing, terkena air seni yang bisa menyebabkan disiksa di kubur. Karena itu sangat mengerikan, di kubur tidak sehari 2 hari, bisa jadi sangat lama sampai hari kiamat. Di barzah ila yaumi yub'atsu, sampai hari berbangkit. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ini dalam Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah melewati dua buah kubur. Nabi melewati 2 buah kubur dan beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabirin, amma ahaduhuma wa yu'adzab bisababi al-bawl, bisababi la yastatir 'inda al-bawl, atau kama qala Nabi. Sesungguhnya 2 kubur ini itu penghuninya disiksa, dan tidaklah mereka berdua disiksa karena sebab dosa yang sangat besar, tetapi salah satunya dia disiksa karena sebab la yastatir indal baul, dia tidak menjaga dirinya dari buang air kecil. Disebutkan Imam Sanani, bisa jadi tidak menjaga diri dari buang air kecil itu, satu, dia tidak cebok, artinya tidak membersihkan diri baik dengan istinja dengan air maupun istitobah, istijmar dengan batu. Bisa jadi tidak mau bersuci, pokoknya buang air, udah beres, udah tidak perlu diguyur, tidak perlu dibersihkan. Bisa jadi itu. Yang kedua, dia buang air tetapi tidak menjaga dirinya dari percikan. Caranya berdiri. Dengan cara berdiri, percikan itu lebih jauh. Beda dengan yang disunahkan Nabi dengan cara jongkok. Maka percikan niku mboten tebih. Meletek paling nggih tengah jam. Tengah samping, mboten balik. Tapi tidak berdiri niku ada kemungkinan meletek balik teng suku, teng celana napa teng sarung. Niku lebih mengerikan. Karena kita tidak awas dan tidak tahu percikan yang kecil. Ini membahayakan, ya. Jadi diantaranya adalah tidak cebok, tidak menjaga dirinya, atau yang ketiga tahu terkena tetapi tidak mau membersihkan. Sedikit aja, petik alit, paling botol nopo-nopo. Jadi begitu. Padahal Nabi SAW suatu saat dalam riwayat Muslim, beliau pernah safar bersama sahabat, membawa jumnah, perisai, tameng. Beliau gunakan perisai itu untuk satir, menutup diri beliau dari buang air. Buang air ketika itu, beliau menjauh, menutupi dengan tameng itu, lalu beliau jongkok, duduk. Ada seorang sahabat yang tidak disebut namanya, ini seperti yang dilakukan wanita. Ya, ini duduk cara buang air kecil yang tidak seperti laki-laki, tapi seperti wanita. Maka Nabi SAW ketika selesai beliau mengingatkan orang tersebut, yaitu dengan perkataan beliau mengingatkan, begitu banyak orang yang disiksa karena sebab meremehkan dosa ini, meremehkan najis yang menimpa dirinya dan tidak dibersihkan. Lalu beliau melanjutkan,
dahulu Bani Israel ketika terkena air seni, mereka menggunting bagian tubuhnya. Bagian baju di tubuhnya. Baju yang ada di tubuhnya itu sebagian terkena maka akan dipotong. Itu artinya dibuang. Mereka sangat takut. Itu bagi Bani Israel yang mereka lurus ittiba kepada Nabi Musa alaihissalam. Digunting. Sampai segitu. Lalu bagaimana dengan umat ini? Masya Allah masih tersebar di masyarakat begitu banyak saudara-saudara kita yang belum begitu intens perhatian dan meremehkan terhadap dosa yang dianggap biasa, padahal dia akan mendatangkan azab di kuburnya. Azab di kubur. Yang Bapak Ibu dikubur nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada saudara, nggak ada karib kerabat, yang ada adalah amal-amalnya. Hartanya pulang, saudaranya pulang, yang menemani dia hanyalah amal solehnya. Ittaba'al janazah salasa. Jenazah diikuti 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yaitu harta dan keluarganya. Yang 1 menemani dia adalah amalnya. Jika amalnya itu baik, Masya Allah berwujud seorang yang tampan jika dia laki, dan cantik bagi dia wanita. Maka jika ditemani dengan amal-amal yang buruk, alangkah mengerikannya. Disiksa di kubur, ditemani orang yang buruk rupa dan mengerikan, diadab. Waliyadzubillah. Ini sangat mengerikan bagi kita, hendaklah kita memperhatikan. Padahal sampai demikian Bani Israel memotong anggota pakaiannya yang terkena percikan. Sedangkan kita, Masya Allah, belum begitu memperhatikannya, karena belum mengetahui bahayanya. Seorang jika mengenal kebaikan, segera dia melaksanakan. Seorang mengetahui keburukan, berusaha menjauhinya. Apa kebaikan mengikuti sunnah ini? Bapak Ibu, kita semuanya pasti ingin dicintai Allah dan ingin masuk surga. Dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah, jika Anda itu mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Nabi SAW, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Apa balasannya? Mengikuti atau ittiba, balasannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada 2 balasannya. 1, dicintai Allah. Mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah, dicintai Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. 1 dicintai, yang 2 diampuni dosanya. Dan Nabi menambahkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Tanda cinta adalah ittiba, mengikuti. Dan siapa yang mencintaiku, niscaya akan membersamai aku di surga. Ini menghidupkan sunnah. Dan manfaat dunia akhirat terkait dengan menjaga diri dari ini luar biasa. Menjaga diri dari najis, menjaga diri dari kotoran, menyehatkan dirinya dengan ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah syumulu dinil Islam, kesempurnaan dinul Islam yang mencakup, diajarkan bukan perkara yang besar saja, sampai perkara yang kecil yang kelihatan sepele ternyata diajarkan di dalam agama kita ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mendapatkan beberapa faedah yang luar biasa. Di antara yang pertama, baulul adami najisun yuhramu mulabasatuhu. Yang pertama, ini merupakan nas dan sharih yang menunjukkan bahwa air kencing dari Bani Adam itu najis dan diharamkan untuk menyentuhnya atau menimpa dirinya. Maksudnya diharamkan itu harus segera dibersihkan. Sekarang pertanyaan, bagaimana jika kita sudah menjaga, kita sudah jongkok,
Tetapi ternyata air seni itu nyiprat mengenai diri kita, nyiprat di antara celana kita atau sarung kita. Bagaimana kita mau sholat sedangkan kita tahu mak pletik niku ngengingi sarung. Wah ini tidak sarung dicepat, boten dangu celana. Akhirnya pripun niki segera sholat. Saya kalau pulang yang telas mungkin bar sholat itu. Akhirnya pun dilihat di dalam masjid boten enten sarung, boten enten celana. Nah, bagaimana caranya dibersihkan katanya? Sebagaimana kita lihat dalam hadis Arab Badui ketika buang air kecil di masjid. Bagaimana cara membersihkannya? Datang Arab Badui ketika Nabi di situ bersama para sahabat. Tiba-tiba orang Arab Badui ini ku Arab desa, keng plosok gunung. Ciri-ciri ini disebutkan para ulama, tiange dhuwur, irunge bangir, ning jahil, mboten tak pinter. Aneh-aneh sing dilampahi. Terus kadang membuat gemes para sahabat. Pengen Tetapi luar biasa. Para imam menyebutkan, para sahabat itu rindu dan senang ketika orang Badui datang. Kenapa? Dengan sikapnya yang aneh itu, mereka berharap ada ilmu yang didapat dari Nabi. Ketika mereka datang berbuat aneh, Nabi akan memberikan keputusan, memberikan syariat. Itulah mereka senang, berharap selalu datang orang Arab Badui, tapi tidak selalu, ya, kadang-kadang karena jauh dan sulit dijangkau. Nah, suatu saat Arab Badui datang, tiba-tiba berdiri menuju pojok masjid Nabi Madinah. Apa yang dilakukan? Ternyata dia lagi buang hajat di pojok itu. Masya Allah, ini mau masjid dimuliakan dengan sholat, zikir, baca Al-Quran. Tiba-tiba berdiri, tidak izin, tidak apa, berdiri di pojokan itu. Nah, lagi menunaikan hajat. Enak-enaknya para sahabat mengatakan, mah, apa itu? Berdiri, berhenti, jangan di situ. Nah, mau dipukulin para sahabat. Nabi SAW menahan, dahulu, biarkan dia menunaikan hajatnya. Maka ketika orang ini selesai menunaikan hajatnya, ta'al, ya Rasul, kemarilah wahai lelaki, dipanggil oleh Nabi, diingatkan, sesungguhnya masjid itu fungsinya untuk sholat, untuk ibadah, baca Al-Quran, berdoa dan berzikir. Bukan untuk itu. Takut orang ini. Dia sepertinya tadi mau lari, tapi karena kondisi seperti itu nggak bisa lari. Mau dipukuli orang-orang, apalagi Umar bin Khattab yang menakutkan dia. Ya, hampir saja dia lari. Tapi karena kondisi itu dia tetap menunaikan hajatnya sampai selesai. Dengan takut dan gemetar menghadap Nabi. Dijelaskan begitu nyaman. Sampai dia mengatakan, Allah marham Muhammadan, wala tarham ahadan. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad. Jangan kau rahmati selain beliau. Ini yang membatasi. Artinya, karena senangnya dan cintanya kepada Nabi yang lembut, sampai mendoakan begitu. Jangan kau rahmati selain Nabi ini. Karena orang-orang menteleng sama dia. Sehingga takutnya. Nah, disebutkan para ulama. Nah, setelah itu Nabi memerintahkan, kuyurlah dia dengan air. Satu, ya, ember yang kecil, diguyur, maka sudah bersih. Artinya najis itu meresap. Karena masjidnya bukan lantai, Bapak Ibu. Dahulu masjidnya pasir. Jadi dia menganggap ini pasir. Oh, doa di luar sama di dalam ngomong yang meresap, ya resik. Pikirannya begitu. Nah, akhirnya diguyur oleh sahabat, suci kembali. Hadis ini menunjukkan pada kita, Bapak Ibu, tentang membersihkan najis yang sudah terlanjur di situ dengan air. Kalau di lantai diguyur, dihilangkan. Kalau di baju nyiprat sekedik, umpama diambet nggih mboten tek mambet, tapi itu najis. Nek dibiarkan dia menyebabkan salat jenengan mboten diterima oleh Allah Taala. Maka diguyur dengan air, ya walaupun tidak banyak, sedikit saja, beberapa 3 kali minimal, maka dia sudah menjadi bersih. Kecuali nek kathah. Pripun wong kathah? Umami kathah niku nggih, ketika ternyata lagi ubah posisi,
nyiprat. Ini ubah posisi iku biar. Wah, selain ini sarungnya telas bes. Nah, niku jenengan pendekatan hidup diguyur di tempat itu 3 kali terus diperes. Insya Allah niku sampun mensucikan dia. Ini buat usah dicobi. Mencegah saja itu lebih baik daripada mengobati. Artinya dengan mencegah supaya tidak menyiprat di tubuh kita. Bukan usah dicobi. Mungkin ada yang bertanya, lah itu kan bagi pria. Bagi wanita gimana? Ya sama saja. Penjenengan bagi kaum ibu ya tetap sebagai kebiasaan yang sudah dilakukan dengan cara begitu, duduk menjaga diri dari najis, maka itu lebih aman. Karena kebanyakan disebutkan itu karena sebab pria itu lebih senang dengan cara berdiri, praktis gelis. Jangan bisa mayu. Nah itu biasanya begitu, apalagi di WC umum dengan perasaan jarang. Lalu buat enten, saya uji niku dengan cara yang sesuai sunnah. Dia jongkok, diguyur, dibersihkan dengan adab yang baik, kemudian berdiri dan seterusnya. Diperhatikan barangkali nyiprat. Mboten pokoknya ngoro undul-undul sumedal malih mboten berdiri. Nah, inilah sesuatu yang jarang, ya, itu belum tentu buruk, tapi justru mulia di sisi Allah Ta'ala. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a wa tuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan berbahagialah orang-orang yang penuh dengan keterasingan itu, yaitu ketika menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia akan kembali sebagaimana asing pada awalnya. Nah, kisah Arab Badui tadi diabadikan dalam hadis yang sahih, dan para ulama menyebutkan itulah fungsi lemah lembut pun ngantos dikasari ingkarul munkar niku dilihat kondisi. Nek diingkari dalam kondisi seperti ini kuwau berbahaya sekali. Satu, nek diingkari dengan keras bisa jadi tiang pun takut dalam kondisi seperti itu, bisa jadi terputus, macet niku mungkin bobol dalam lintu nggih saged berbahaya. Obatnya angel nggih. Nah, sehingga Nabi melarang jangan dikerasi, jangan dipukul, biarkan dia. Nah, dengan begitu dia bisa menunaikan walau harus dengan gemetar. Yang kedua, kalau jika dilarang dengan keras bisa jadi terkejut, mencolot, mau mundur, mau melayu, malah jugi pundi-pundi, malah mengurat marit, nyiprat, jugi pundi-pundi, itu berbahaya sekali. Ya. Maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencari maslahat saat itu. Ya. Dilihat sisi madaratnya. Nah, itulah kelembutan Nabi yang menunjukkan bagaimana karakter beliau di atas budi pekerti yang agung dan dicintai sampai orang Arab Badui sangat cinta sehingga mendoakan ya kebaikan dan bukan kepada yang lainnya. Nabi melarang engkau jangan membatasi. Tapi rahmat Allah itu sangat luas. Baik, itu yang pertama tadi. Bagaimana jika itu mengenai badan kita dihilangkan dengan air, dihilangkan dengan air. Yang kedua, wujubu izalatin najasah. Wajibnya menghilangkan bentuk-bentuk najis yang ada itu. Kalau penjenengan menjaga ini, maka akan menjadi seorang muslim yang baik. Faktanya, mayoritas penjenengan mampir di pom bensin, mampir di kamar mandi masjid, kita dapati ketika awal masuk kamar mandi nopo, ya bau. Ini berarti kaum muslimin sendiri sebenarnya tidak menjaga najis. Bagaimana dia meninggalkan kamar mandi yang bukan miliknya dan itu milik kaum muslimin. Sedangkan dalam kondisi dia buang hajat, baunya masih di situ. Di tempat itu saja tidak dihilangkan. Bagaimana dengan dirinya? Itu untuk orang lain, untuk orang banyak. Maka yang pertama dari itu ketika menunaikan buang air, bersihkan ya tempatnya itu sampai tidak bau. Kemudian diri kita sendiri yang ada di tubuh kita dibersihkan, istinja 3 kali minimal, ya. Bersih, diri kita bersih, tempat itu pun bersih. Tapi ngoten niku masya Allah boten gampil gitu,
Wangel itu masalah. Malah teng masjid mawon. Kadang-kadang lek kok kaya pom bensin. Kepripun? Meh mirip tahun ini. Nah, itu gara-gara kita kaum muslimin tidak perhatian dengan itu. Wujub, hukumnya wajib menghilangkan najisnya baik di lingkungan itu maupun diri kita, badan kita. Karena itu syarat sahnya sholat yang tadi adalah suci dari najis. Yang ketiga, al-hukmu al-madhkuru fil hadisi khasun bi baulil insan. Hukum yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini adalah khusus terhadap air kencing manusia. Baul insan. Bagaimana kalau binatang, Bapak Ibu? Binatang yang dia bisa dimakan dagingnya itu sebenarnya kotorannya tidak najis. Contoh, kambing, lembu, kerbau, yang unta, ayam betul buang air nih. Ayam. Tapi kotorannya, bebek, terusnya itu halal dimakan dan dibakar dagingnya, maka kotorannya tidak najis, tetapi hanya berbau dan kotor. Itu yang harus dibersihkan. Al-Imam Sun'ani menyebutkan ada kesalahan penjelasan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, sarah kitab Sahih Bukhari tentang hadis ini, yaitu disebutkan tentang semua air kencing binatang juga. Tidak hanya manusia, tapi binatang. Tapi itu adalah kesalahan yang ketergelinciran, tapi sudah disebutkan oleh para ulama dan Imam Sun'ani dalam kitab Subul Salam. Yakni ini khusus untuk manusia. Air seni dari manusia yang itu najis dan harus dibersihkan. Kemudian yang keempat, isbatu adabil qabri. Pasti tetapnya adanya siksa kubur. Siksa kubur itu pasti dan memang telah ditetapkan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang sahih. Wa huwa madhabu ahlussunnati wal jamaah. Inilah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ya, para ulama imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam yang lainnya itu menyebutkan tentang pastinya ini dari nas-nas yang sahih. Di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan nas yang pasti tentang yaitu siksa kubur ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min, surat ke-40, ayat yang ke-45 dan 46. Allah berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Pada hari tatkala Fir'aun dan keluarganya itu dikepung oleh siksa yang pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Wa yawma yaqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah berfirman, api neraka dan neraka yang dinampakkan kepada mereka pagi hari dan siang hari. Ayat ini menyebutkan kepada kita semuanya, Fir'aun laknatullah alaih itu dinampakkan api neraka pada pagi hari dan sore hari. Di mana dinampakkan? Tentu itu di barzah, karena dia sudah mati. Dan jika dinampakkan azab yang pedih di barzah ini, berarti itu siksa kubur. Di sana ada siksa kubur yang menyedihkan, menghimpitkan dirinya, dan juga dinampakkan neraka itu lebih mengerikan lagi. Ya, dinampakkan dahsyatnya azab neraka, itu pun merupakan azab bagi penghuni kubur. Menyedihkan dan menakutkan sekali. Karena sebelum dia dimasukkan ke sana, dia sudah dinampakkan ini loh azab yang akan menimpamu. Tunggu dia akan ngeri. Sebagaimana hadis yang panjang, Nabi SAW pernah menyebutkan ada ketika seorang akan dikuburkan di sana, Nabi menyebutkan sebuah hadis yang panjang tentang bagaimana kisah dicabutnya ruh seorang yang kafir dan dicabutnya ruh orang yang beriman. Ruh orang yang kafir ketika dimasukkan dalam kubur mendapatkan siksa kubur, dia berdoa, Allahumma la taqmis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia takut dinampakkan. Sedangkan orang beriman dikubur mendapatkan nikmat kubur, dia akan berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segera
tegakkanlah hari kiamat. Ini orang-orang yang beriman. Nah, ayat yang mulia surat Al-Mu'min ini sebagai dalil yang kuat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka. Neraka yang dinampakkan kepadanya pagi hari dan sore hari. Ini adalah siksa kubur. Tidak ada yang mengingkari siksa kubur ini kecuali orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa di antaranya? Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya siksa kubur dan fitnah kubur. Ya, yang semisal dengan mereka beralasan dengan hadis yang ahad, hadis yang diriwayatkan satu sahabat. Walaupun sahih kalau hadisnya diriwayatkan satu orang, mereka menolaknya. Ya, sampai hadis-hadis yang banyak tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, mereka menolaknya. Luar biasa, menolak siksa kubur, menolak fitnah kubur. Tetapi mereka ketika sholat berdoa dengan itu, aneh ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri wa min azabil jahannam min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Dia berlindung dari siksa kubur, dari siksa api neraka, tapi dia mengingkarinya. Ini adalah kontradiktif, tidak sesuai dengan logika. Yang kelima, amatu adabil qabri min adamil ibtiadi anil bauli. Faedah yang kelima, mayoritas siksa kubur itu ditimpakan kepada orang yang mereka tidak mau menjaga dirinya dari air kencing. Tidak mau menjaga dirinya, tidak perhatian, tidak menjaga, tidak ngurus, tidak peduli, menjadikan mereka mayoritas. Disebutkan Nabi, kebanyakan. Mayoritas itu kebanyakan. Walaupun itu orang iman, orang Islam, tapi jika dia tidak menunaikan ini, bisa jadi dia akan disiksa di kuburnya. Datang sebuah hadis yang Nabi SAW, yaitu beliau itu mendatangi kubur yang mereka berdua disiksa dengan itu, sehingga beliau menyuruh sahabat, ambillah pelepah kurma, sehingga beliau menancapkan di kedua kubur itu supaya Allah meringankan. La'allahu yukhaffifu an adzabil qabr. Semoga dengan ini Allah meringankannya dari siksa kubur. Karena sebab tidak menjaga dari kotoran buang air kecilnya tadi. Nah, itu diantara nas-nas hadis dalam Riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mendoakan seorang di azab kuburnya. Yang didoakan Nabi berarti dia orang beriman, Bapak. Orang beriman, orang Muslim, tapi dia disiksa di kuburnya gara-gara dia tidak menjaga dari najisnya itu. Masya Allah. Kalau begitu kita ngeri dan kita harusnya takut. Nabi SAW saja mendoakan bagi seorang beriman tersebut. Yang keenam, al-hasu ala taharruji minal bauli wal mubadiri bi ghuslihi li'anna 'adama tanazzuh minal bauli dzambun kabirun. Yang keenam, terakhir, anjuran untuk menjaga diri dari air seni dan bersegera membasuhnya, mensucikannya, karena tidak membersihkan air seni itu termasuk di antara dzambun kabirun, dosa besar. Perkaranya kecil, yang mengenai kecil, tapi disebutkan dzambun kabirun. Para ulama menyebutkan dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu adalah tidak menjaga diri dari air kencing ini. Nomor yang ke-36. Wallahu a'lam. Ya, Zadul Turisani, bagaimana beliau menyebutnya itu sebagai sebuah dosa yang besar. Jangan menganggap sepele. Karena Bapak Ibu, para ulama menyebutkan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar karena sebab satu, diremehkan, tidak ditaubati, bertumpuk-tumpuk akhirnya jadi besar. Yang kedua, dilihat orang lain sehingga ditiru, dia akan menjadikan dosanya menjadi bertumpuk, dapat warisan dari dosa orang lain, atau diajarkan kepada orang, waliyadzubillah, maka itu menjadi dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu di antara perkara yang harus dijaga, yang merupakan dosa yang besar, ternyata
itu perkara yang nampaknya sepele dan biasa terjadi di masyarakat, tetapi menjadikan sebab seorang disiksa di kuburnya. Maka dari sini kita memenuhi perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka, yaitu menjaga mereka, mengingatkan mereka agar tidak sembarangan untuk buang air, tidak sembrono di dalam menunaikan buang air, dan menjaga diri dari kotorannya. Kita lihat Bapak Ibu, terutama anak-anak kita, ya masih saja kita terlihat di jalan ada anak kecil buang air di tepi jalan. Nah, ini kurang pas, sebenarnya dia tidak diajari adab yang baik, menjaga aurat, menjaga najis, tidak dia tunaikan. Anak-anak kecil, maka kita biasakan diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini, sehingga akan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia maupun akhir. Kira demikian Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Barangkali ada satu mungkin yang perlu ditanyakan. Yang terbilang tadi, ketika kita masuk kamar mandi umum, tak masjid, tak SPBU ya. Kalau misalkan sudah tercemar, orangnya taruhlah ngebrok, nyipratin bak kita tanpa sepengetahuan kita, itu gimana? Biasa. Bagaimana kalau kasus kita masuk di tempat-tempat WC umum dan seterusnya, yang kita tidak tahu ada najis yang nyiprat, ya Bapak Ibu, sesuatu yang kita tahu pasti, maka kita berdosa jika tidak menjauhinya. Tapi kalau kita tidak tahu, rufi'atil aqlamu an salas, diangkat pena dosa itu dari 3 orang. 1, anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sehat kembali, orang tidur sampai dia bangun. Artinya seorang yang tidak tahu, orang yang tidak mengetahui, itu hukumnya tidak sama dengan orang yang mengetahui. Maka Allah mengampuni, Allah membiarkan itu karena dia tidak tahu, hukumnya berbeda. Kecuali jika dia masuk tahu kamar mandi airnya sedikit dan warnanya kuning. Betul ngoten niku. Nah berarti ini jelas. Nah, karena itu jika penjenengan di kamar mandi seperti itu baunya nggak enak, terpaksa di situ, mohon jenengan dapat pahala insya Allah dengan membersihkan tembok-tembok, karena orang-orang biasanya suka mepet tembok, dibersihkan di tembok, dikerucut sehingga dia akan jadi bersih, dia dapat pahala sebelum menunaikan hajat. Daripada jenengan jongkok sarung celana mengenai lantai yang itu berbau najis, maka itu lebih mengotori diri kita. Jadi begitu Bapak Ibu, sesuatu yang kita tidak mengetahuinya Allah akan mengangkat, termasuk dengan siap, dengan nggak tahu dan lupa bahwa itu saat puasa, dengan lahnya sak piring ini bukan nono, nggak tahu, supe, insya Allah. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah Ta'ala dalam melaksanakan sunnah, diberikan rahmat keberkahan sehingga kita bisa berkumpul di dunia ini dalam kebaikan dan mengumpulkan kita bersama Nabi SAW di surganya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.